Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ucapkan kepada murid-murid kelas 7 yang baru bergabung di sekolah Madrasah Sanawiyah Manaratul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dan juga merupakan sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam harus tahu apa sih Al-Quran itu. Di sini kita akan ingin mengetahui lebih jauh mengenai Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini dapat kita lihat dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Al-Quran artinya secara bahasa adalah bacaan. Jadi Al-Quran ini kita sebagai umat Islam wajib untuk membacanya. Baca dengan lisan, bukan baca dalam hati. Tidak ada Al-Quran itu dibaca dalam hati, tapi Al-Quran harus dibaca bil lisan, dengan lisan kita, dengan adanya suara. Yang kedua, Al-Quran menurut istilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini mengandung satu mukjizat yang termaktub atau tertulis. Jadi Al-Quran ini tertulis di dalam mushaf-mushaf, itu lembaran-lembaran yang diberi jilid, yang disalin dengan jalan mutawatir. Mutawatir artinya orang banyak yang amanah dan bersambung, tidak terputus. Yang membacanya adalah bernilai ibadah. Nah, disinilah bedanya kita membaca majalah, kita membaca buku dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca majalah, kita membaca buku, itu tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, itu ada nilai ibadahnya. Bahkan dihitung per huruf, bukan per kalimat. Nah inilah. Kenapa bernilai ibadah? Karena ini merupakan Al-Quran dan merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia. Adapun kata Al-Quran ini banyak dijumpai dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah terdapat dalam Quran surah Qaf ayat 1. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Di situ ada kalimat Al-Quran. Nah, lalu bagaimana keadaan Al-Quran atau Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita harus tahu juga bagaimana sih Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran pada masa Rasulullah ini ada beberapa poin. Yang pertama, Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan, atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW berusia 41 tahun. Poin yang kedua, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Nah, pada waktu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, ini adalah wahyu yang pertama. Sedangkan wahyu terakhir diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah surah atau wahyu terakhir diterima oleh Nabi pada saat Nabi sedang berada di wukuf di padang Arafah melakukan haji wada, yaitu haji terakhir atau haji perpisahan. Dan ketika itu Nabi berusia 63 tahun. Adapun poin yang ketiga, masa diturunkannya Al-Quran. Ini dapat dibagi dalam dua periode. Yang pertama, masa sebelum hijrah atau Makiyah, yaitu ketika Rasulullah SAW masih berdiam di kota Makkah, belum melakukan hijrah, dan beliau berada di kota Makkah selama 13 tahun. Makiyah, yaitu surah-surah atau ayat-ayat yang turun di kota Makkah. Nah, yang kedua adalah fase sesudah hijrah atau Madaniyah, itu masa setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah selama 10 tahun. Madaniyah yaitu surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Poin yang keempat, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW ini pemeliharaannya melalui dua cara, yaitu hafalan dan tulisan. Anak-anak yang berbahagia, itu adalah Al-Quran pada masa Rasulullah. Lalu bagaimana Al-Quran pada masa Khulafa Ar-Rasyidin? Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu khalifah yang pertama yang melatar belakangi Al-Quran, penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Pertama itu terjadinya perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijrah. Yang kedua, peperangan Yamamah ini ternyata banyak merenggut jiwa para penghafal Al-Quran atau para hufaz. Yang ketiga, disinilah Umar bin Khattab memberikan ide saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dan melakukan penulisan kembali. Kenapa? Karena khawatir Al-Quran akan lenyap dari permukaan bumi. Kenapa? Karena banyak yang para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Nih. Kemudian ide Khalifah Umar bin Khattab ini diterima oleh saran Khalifah Umar bin Khattab ini diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Yang akhirnya dikumpulkanlah para penghafal Al-Quran dan juga seluruh tulisan-tulisan yang ada yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Adapun sebagai juru tulis wahyu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu. Kemudian yang tulisan Al-Quran yang telah menjadi mushaf kemudian disimpan di rumah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Hafsah binti Umar. Itu Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian bagaimana Al-Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini tidak terjadi penulisan Al-Quran karena dianggap sudah sempurna pada masa Khalifah Abu Bakar karena sudah menjadi satu mushaf. Kemudian bagaimana pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi penulisan Al-Quran kembali. Ini dikarenakan banyaknya perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Jadi yang melatar belakangi penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini dikarenakan banyaknya perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Yang ini bisa mengakibatkan persatuan dan kesatuan umat Islam
dapat terpecah belah. Nah, untuk ide penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu Hudzaifah. Kemudian ide ini diterima oleh Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian melahirkan satu mushaf sebagai acuan bacaan bagi umat Islam yang diberi nama Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Imam ini dibuat sebanyak 5 buah yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah, yaitu Mekah, Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah. Nah, ini itu Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu bagaimana Al-Quran pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Al-Quran pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tidak terjadi penulisan Al-Quran dikarenakan penulisan Al-Quran telah sempurna. Ya. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, para sahabat lebih tertuju, lebih terfokuskan kepada penulisan hadis. Karena apa? Karena pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi hadis palsu atau hadis maudhu yang bukan perkataan Nabi tapi dikatakan perkataan Nabi. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan menambah wawasan kita mengenai Al-Quran itu sendiri, agar kita sebagai umat Islam tahu Al-Quran lebih mendalam lagi. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tapi kita tidak tahu apa itu Al-Quran. Ya, nanti akan bersambung pada pertemuan berikutnya, masih membicarakan mengenai Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.